Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Micro Teaching. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada kesempatan kali ini, yakni keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama yakni Siti Aisyah Andani dengan nomor NIM 12210193105. Kemudian Rizky Ameriko Satriawan dengan nomor NIM 12210193106. Selanjutnya yakni Lailatul Tiara Winarsih dengan nomor NIM 12210193107. Dan yang terakhir yakni Eni Zahrotul Fitri dengan nomor NIM 12210193108. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya kita akan memasuki bahasan yang pertama, yakni konsep keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil ialah kemampuan guru dalam melayani kegiatan peserta didik dalam belajar kelompok dengan jumlah peserta didik 3-5 orang di tiap kelompoknya. Keterampilan mengajar perorangan merupakan kemampuan guru dalam pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan pada peserta didik. Saat melakukan pembelajaran perorangan, perlu diperhatikan adanya kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Selanjutnya yakni ciri-ciri pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Di dalam ciri-ciri ini ada 4 komponen penting yang selalu kita pakai, yakni yang pertama bersifat keakraban antara peserta didik dengan guru maupun peserta didik dengan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yakni melayani siswa dengan kecepatan, kecerdasan, dan kemauannya. Yang ketiga yakni memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang keempat yakni peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih materi, media, dan metode yang sesuai dengan dirinya. Selanjutnya yakni alasan pentingnya guru dan calon guru memiliki keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ada 4 komponen penting dalam alasan pentingnya guru dan calon guru memiliki keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yakni antara peserta didik yang satu dengan yang lain berbeda. Yang kedua, perbedaan individu perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, dalam kelompok kecil hubungan guru dan peserta didik lebih kreatif sehingga mereka saling membelajarkan daya kreatif dan kepemimpinan siswa yang berkembang. Kemudian belajar dalam kelompok kecil dan perorangan merupakan alternatif yang dapat dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, mengaktifkan siswa dalam belajar. Yang kedua, agar terjadi interaksi dalam belajar bervariasi, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan yang lainnya. Yang ketiga, siswa dapat mencapai kemajuan belajar sesuai kemampuan dan minatnya. Dan yang keempat, siswa yang memiliki masalah dalam belajar dapat dibantu secara perorangan. Selanjutnya, unsur-unsur pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, ada peran guru. 1. Guru berperan sebagai motivator. Guru di sini memposisikan diri sebagai penggerak, yakni mampu menumbuhkan semangat dan kekuatan belajar bagi siswa. Yang kedua, sebagai fasilitator, yaitu guru yang menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif sehingga dapat menunjang kelancaran pembelajaran bagi siswa. Yang ketiga, organisator pembelajaran, yaitu guru mengelola kegiatan pembelajaran dengan cara merencanakannya dengan baik, melaksanakan pengawasan atau monitoring, sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif. Yang keempat, multimetode dan media, yaitu guru dalam mengajar tidak hanya terpaku pada satu jenis metode atau media tertentu saja, akan tetapi
guru dapat memfasilitasi terjadinya belajar bagi siswa yang memiliki perbedaan. Kemudian yang kelima, pola interaksi pembelajaran, yaitu komunikasi pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan jalinan komunikasi yang interaktif. Kemudian pemanfaatan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi, yaitu bagaimana dalam proses pembelajaran siswa itu tidak hanya terpaku pada guru atau satu buku saja sebagai sumbernya. Kemudian yang ketujuh, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, yaitu dengan mencermati ataupun meneliti segala permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi topik pembelajaran. Harus diingat setiap topik materi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus bisa mengidentifikasi topik dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, di mana guru itu dituntut keterampilannya untuk mengorganisasikan setiap unsur ataupun komponen pembelajaran seperti halnya siswa, sumber materi, waktu, dan media yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada memberikan kulminasi, yaitu setiap kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan itu harus diakhiri dengan kegiatan kulminasi, seperti halnya membuat rangkuman ataupun laporan. Selanjutnya, mengenal secara personal, yaitu guru untuk dapat mengajar harus melakukan pendekatan secara perorangan dengan efektif, seperti halnya mengenal pribadi dan karakteristik dari siswa. Kemudian, yang terakhir yaitu mengembangkan bahan belajar mandiri, yaitu untuk melayani kebutuhan belajar secara perorangan, guru itu harus terampil dalam mengembangkan bahan pembelajaran untuk individual seperti halnya bahan belajar mandiri maupun paket-paket pembelajaran dan yang lainnya. Selanjutnya, wujud kegiatan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam kegiatan mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru mempunyai beberapa peran. Yang pertama, sebagai organisator dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan dalam mengatur peserta didik dan memberikan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru berperan sebagai sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga, guru berperan sebagai motivator bagi siswa untuk belajar, yaitu guru harus mampu dalam memberikan dorongan berupa motivasi kepada peserta didik untuk belajar. Yang keempat, guru berperan sebagai penyedia materi dan fasilitator bagi siswa. Yang kelima, guru sebagai pembimbing kegiatan belajar siswa atau konselor. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai peserta kegiatan belajar. Dan yang selanjutnya, dalam kegiatan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdapat variasi pengorganisasiannya. Yang pertama, kelas besar menuju kelompok kecil atau perorangan, kemudian kembali lagi ke kelas besar. Yang kedua, kelas besar menuju kelompok kecil atau kelompok kecil, kemudian kembali lagi ke kelas besar. Yang ketiga, kelas besar menuju perorangan, menuju kelompok kecil, kemudian kembali lagi ke kelas besar. Dan yang terakhir, dari kelas besar menuju ke perorangan atau perorangan, kemudian kembali lagi ke kelas besar. Yang selanjutnya, keterampilan yang diperlukan guru agar dapat mengajar kelompok kecil dan perorangan, yakni yang pertama, keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. Guru harus mampu dan terampil mendiagnosis kemampuan akademik siswa, gaya belajar, dan minat siswa.
Keterampilan ini berhubungan dengan pengembangan program atau kurikulum, mampu mengembangkan program atau menetapkan kondisi dan tuntunan belajar yang memungkinkan siswa untuk memikul tanggung jawab sendiri dalam belajar. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan. Guru bertugas sebagai monitor kegiatan belajar pembelajaran awal sampai akhir. Yang ketiga, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Ciri dari pengajaran perseorangan atau kelompok kecil yaitu adanya hubungan yang akrab antara guru dan siswa dengan siswa sehingga dapat menciptakan suasana yang terbuka. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Guru harus terampil dan membantu dalam kegiatan membantu siswa agar mudah dalam belajar. Dan yang terakhir, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Prinsip keterampilan mengajar perorangan. Yang pertama, guru perlu mengenal siswa secara pribadi sehingga kondisi belajar dapat diatur. Yang kedua, siswa bekerja bebas dengan bahan yang telah siap pakai, misalnya modul, paket belajar, atau dengan menggunakan bahan yang telah disiapkan guru. Yang ketiga, tidak semua mata pelajaran cocok disajikan secara perorangan. Prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil. Yang pertama, mengajar di dalam kelompok kecil mempunyai ciri memiliki keanggotaan yang jelas, terdapat kesadaran kelompok, memiliki tujuan bersama, saling tergantung dalam memenuhi kebutuhan, adanya interaksi dan komunikasi antar anggota, dan ada tindakan bersama. Yang kedua, kualitas kelompok diharapkan dapat berperan secara positif. Apabila syarat-syarat kelompok terpenuhi, yaitu terjadinya hubungan yang akrab antar sesama anggota, terjadi hubungan yang erat dan kompak di antara anggota kelompok, para anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan para anggota memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Prinsip penggunaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, tahap pelatihan yang dapat dilakukan calon guru dengan memulai pengajaran dari perorangan, kemudian kelompok kecil, dan akhirnya klasikal. Yang kedua, tema yang bersifat umum dapat dilakukan dengan klasikal, sementara jika terdapat tindak lanjut, dapat dilakukan pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, membutuhkan perencanaan yang matang dan pemenuhan media atau alat pembelajaran, sebab dalam pelaksanaannya kelak akan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, kegiatan pengajaran kelompok kecil dan perorangan harus menghasilkan rangkuman, ringkasan, laporan, dan rekomendasi yang dapat memungkinkan antar peserta didik dapat saling bertukar informasi. Yang kelima, pengaturan ruang, tempat belajar, dan tempat duduk harus tepat dan menjadi kewajiban bagi pendidik untuk mengenal peserta didiknya untuk menambah keakraban. Yang keenam, kegiatan perorangan cukup beragam, dapat berupa belajar mandiri dengan modul internet atau juga bisa belajar dengan kelompok kecil. Kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kelebihan. Yang pertama, dalam proses mengajar, ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Yang kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap siswa sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing siswa. Jadi, guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa.
Kelemahan. Yang pertama, pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas. Yang ketiga, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Mungkin cukup sampai sini dahulu penjelasan dari kami kelompok 8 mata kuliah micro teaching tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada kita dan juga bisa menjadikan kita sebagai seorang guru yang profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.